Cecil sedang mendandani Karina saat suara klakson mobil terdengar. Cecil mengintip dari balik gorden. "Bos lo tuh, nih dandan gue udah bagus," tanya Karina, kemudian berdiri dan mematut diri di depan cermin. Tadi siang Bara mengiriminya gaun untuk dipakai ke acara anniversary teman bosnya itu. Cecil mengacungkan jempolnya. "Dijamin pangling, sampai Pak Bara bakal langsung jatuh hati kalian lo." Karina hanya mendengus, kemudian mengambil clutch di atas tempat tidur dan lekas memakai heelsnya. "Sukses ya ngeditnya," teriak Cecil, dan dibalas dengan pelototan dari Karina. Sesampainya di mobil, Karina langsung membuka pintu, masuk dan menutupnya kembali. Seolah tersadar dari lamunan, Bara tersentak saat suara pintu terdengar. "Bapak ngelamun, mau saya aja yang bawa mobil?" tawar Karina, saat tahu sejak tadi Bara fokus melihat ke arah rumah tetangganya. "Enggak, biar saya aja," jawabnya. Karina sedikit mencubit. Entah kenapa ia kesal karena Bara tak berkomentar apa-apa soal penampilannya. Padahal ini, ia sudah berdandan sampai seperti ini. Memang sih tidak sampai ke salon, tapi kemampuan makeup Cecil itu sangat handal. Bahkan Cecil bisa jadi makeup artis kalau dia mau. Sepanjang jalan, mereka hanya diam. Karina merasa aneh. Beberapa hari ini Bara nampak agak lebih pendiam. Lebih tepatnya sejak hari bosnya itu membeli mobil yang sekarang sedang mereka naiki. Bukankah seharusnya bosnya ini bahagia karena sudah membeli mobil impiannya? Atau malah merasa menyesal karena sudah banyak keluar uang? Karina merasa aneh. Rasanya lebih canggung dari biasanya. Sesaat ia merasa agak asing dengan sikap Bara ini. "Bapak sehat?" tanya Karina begitu mereka turun dari mobil. Bara menengok padanya. "Iya, saya baik. Kenapa?" "Enggak, aneh aja. Bapak agak pendiam gitu. Ya, walau biasanya juga kadang irit ngomong sih. Lagi males aja," katanya. Karina tak menjawab lagi. Bicara saja ada malasnya. Atau apakah sebenarnya bosnya ini kesal karena Karina mengiyakan saat akan diundang ke acara yang mau mereka datangi ini? Tapi kenapa? Atau karena mantan Bara yang bernama Ratu itu? Tentu Karina tak sabar untuk melihat seperti apa sosok perempuan yang berhasil menaklukkan hati seorang baradean. Seperti apa sosok wanita yang membuat bosnya ini lama menjomblo. Bara merenggangkan sedikit lengan kirinya. Refleks Karina langsung menggandeng lengan Bara, seperti biasa saat mereka datang ke pesta. "Bapak ganti parfum ya? Wanginya kok beda?" bisik Karina begitu mereka masuk ke ruang pesta. "Peka banget hidung kamu. Menurut Bapak, saya udah ngekorin Bapak nyaris 5 tahun. Masa iya soal parfum aja gak kerekam dalam otak saya? Jadi wangian yang mana?" Karena mendengus kecil ke arah Bara, mencoba mencari tahu aroma mana yang ia suka. "Ini wangi sih, tapi lebih enak yang sebelumnya. Kayak ada manis-manisnya gitu. Udah klop banget sama Bapak soalnya. Ini malah kayak aroma orang lain." Bara tersenyum kecil. "Nanti saya ganti lagi," jawabnya. Mereka berjalan menuju sosok raja dan ratu malam ini yang sedang mengobrol sambil duduk melingkari meja besar di tengah ruang pesta. Seolah menyadari kedatangan mereka, Herman menoleh dan langsung tersenyum lebar. "Ditya," sapanya. Semua yang ada di sana menoleh ke arah mereka. Karina mendadak grogi karena menjadi pusat perhatian.
Banyak pasangan mata menatap mereka dengan tatapan ingin tahu. Syukurlah lo datang. Gue pikir nggak bisa. Gue udah sesumbar kalau lo bakal datang. Hahaha. Bara hanya tersenyum formal. Oh iya, guys, masih pada ingat kan sama Ditya? Herman menepuk punggung Bara. Masih lah, siapa sih yang nggak ingat kisah fenomenal itu? Celetuk salah satu wanita bergaun biru laut. Iya, tapi sayang ya, Baginda Ratu nggak bisa datang, ucap yang lainnya. Iya nih, padahal gue udah ngabarin di grup kalau Ditya bakalan datang. Gue chat dia pribadi, tapi nggak direspon. Suaminya posesif kali. Ah lo, pada kayak nggak tahu aja sih soal masalah itu. Mereka masih mengobrol sendiri, sementara Bara hanya diam memperhatikan. Dia nampak tak nyaman dengan apa yang teman-temannya bicarakan ini. Bapak oke? Bisik Karina. Gara-gara kamu saya jadi harus ada di posisi ini. Balas Bara. Baper sama masa lalu ya Pak. Bara memperhatikan Karina, menatapnya penuh arti. Entah sejak kapan mereka asyik sendiri, sampai banyak pasang mata memandang ke arah mereka. Karina hanya tersenyum ramah, melihat mereka, mulai memandanginya dengan tatapan ingin tahu. Ini siapa lo? Tanya salah satu teman Bara. Bara memandang ke arah juga. Kamu siapa? Tanya Bara, seolah meminta Karina yang menjawabnya. Karina kebingungan. Ia harus menjawab apa? Kalau ia bilang hanya sekretaris kan, bosnya malah terlihat gemes. Mana si ratu itu sepertinya sudah punya suami. Saya partner Pak Bara, jawabnya sambil tersenyum. Partner yang gimana tuh? Herman mengelum senyum. Iya, saat melihat Karina dan Bara pertama kali, sedikitnya sudah paham kalau ada sesuatu di antara mereka berdua. Kalian apa kabar? Tanya Bara, mengalihkan pembicaraan. Baik, alhamdulillah baik. Mereka asyik ngobrol sementara Karina hanya memperhatikan. Rasanya ia agak menyesal datang, tapi tidak bertemu dengan mantan bosnya ini. Oh iya, Ditya kayaknya sukses banget sekarang. Berkat dia jadi dapat bonus gede bulan ini. Dia beli mobil yang paling mahal. Gak nyangka gua. Wah, serius. Ternyata hidup itu memang gak ada yang tahu ya. Dalam beberapa tahun aja, semuanya berubah. Pasti nyesel tuh keluarganya Ratu. Ucap mereka lagi, membuat Karina makin kepo dengan perempuan bernama Ratu tersebut. Pak, saya lapar, ucap Karina. Mereka sekarang sedang di jalan pulang. Memang mereka tak lama berada di sana. Mau makan apa? Tanya Bara sembari fokus menyetir. Karina berdecak. Padahal tadi ia sengaja tidak makan setelah makan siang, supaya bisa makan enak di tempat pesta. Bosnya ini malah ngajak cepat pulang. Kan capek di Karina saja, karena sudah susah payah berdandan. Saya capek. Delivery aja Pak, bayarin ya. Nyengir Karina. Tak mau rugi. Walaupun ia dapat gaun, tapi kan gara-gara bosnya ini ajak cepat pulang, jadi gagal ia makan enak sepuasnya. Bara menoleh. Delivery? Saya makan di rumah kamu juga. Lah, oh gitu. Jadi menurut kamu, cuma kamu aja yang lapar? Karena bapak sendiri dong. Tadi banyak makanan, tapi kita nggak sempat makan. Karina mencibir kesal. Saya muak aja dengar mereka pamer ini itu.
Memang sih, bosnya ini nampak sesekali menghembuskan napas kesal. Apalagi saat mereka mulai meminta Bara berinvestasi bisnis mereka atau mengajak Bara bekerja sama. Iya sih, kalau ketemu alumni pasti ada aja yang mereka banggain, pamer kesuksesan, terus ngibahin masalah keuangan orang lain. Sudah tahu begitu, kenapa kamu malah mengiyakan undangan Herman? Si bapak, gak sopan nolak undangan. Saya gak nolak, dia ngundang, saya terima. Tapi masalah datang atau tidak kan itu urusan saya. Kenapa kamu yang mengiyakan? Ya kan mana tahu bapak kangen sama teman sekolah. Gak tuh, bilang aja takut ketemu mantan. Cicit Karina sembari melihat ke arah luar jendela. Bara mendengar apa yang Karina ucapkan, tapi ia tak lagi menjawab. Setibanya di kontrakan Karina, gadis itu langsung turun, karena setaunya bosnya itu mau numpang makan di rumahnya. Tapi ia sudah memesan makanan lebih dulu. Jadi saat mereka sampai rumah, tidak akan lama menunggu pesanan mereka tiba. Rani sedang duduk di teras rumah bersama suaminya. Nampaknya mereka sedang membicarakan sesuatu. Malam Mbak Rani, sapa Karina, karena tak enak Rani sudah terlanjur melihatnya. Begitu juga dengan Damar suaminya. Malam Karina, habis dari mana? Tanyanya, basa-basi saat melihat tampilan Karina yang tak seperti habis pulang kerja. Biasa, nemenin bos kondangan. Itu bos kamu yang punya BMW kemarin? Tanya Damar. Ya mas, udah ganti sama yang lebih paham kayaknya ya. Biasa, Sultan mah bebas. Terus, itu kenapa kok gak jalan? Tanyanya lagi melihat mobil Bara masih ngetem dan bosnya itu tak kunjung keluar. Tahu tuh, tadi kami pesan makanan, mau makan bareng di sini katanya. Tapi kayaknya lagi nelpon deh. Biasa orang sibuk, jelas Karina. Direktur sih pasti sibuk banget, ucap Rani. Ya gitulah mbak. Jadi penasaran bos kamu rupanya gimana Kar? Ucap Mas Damar sambil sedikit tertawa. Masih muda sih, tapi ya itu nyebelin. Hahaha, tawa Karina. Bukannya apa, ya sudah hafal betul dengan sikap Bara. Kalau gitu Karina ke situ dulu ya. Mau ngeliat tuh orang baik-baik aja apa gimana? Kok nggak keluar-keluar dari mobil? Karina berjalan ke arah mobil Bara terparkir, kemudian menutup jendelanya. Bara menurunkan kaca jendelanya sedikit, hanya kelihatan setengah wajahnya. Bapak nggak jadi turun? Tanya Karina. Enggak kayaknya, saya ada urusan lain. Oh, urusan apa? Kepo, jawab Bara, dan Karina nyaris melongo mendengar jawaban Bara. Yakin ini seorang baradean yang mengatakan kata kepo ini? Ya udah deh pak, terserah. Rezeki saya berarti dapat makanan 2 porsi. Karina sih senang-senang aja. Toh ia jadi dapat jatah makan double. Setelah itu, Bara pamit pulang. Dan tak lama satu pesan masuk ke HP Karina. Bahkan sebelum ia membuka pintu rumah. Saya lupa bilang, besok pagi jam 6 saya jemput. Kita berangkat ke Bandung. Karina menganga. Kesal dengan Bara yang suka sekali seenaknya begini. Baradean! Teriaknya sampai Rani dan Damar melihatnya dengan tatapan terkejut. Rip hari Minggu Karina.